ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih tes Pak, P3K. Ini bagaimana? Yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu Pak. Ini belum ada perubahan, Saudara Menteri. Ya, ini SKTT ini memunculkan ya modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan Pak sekarang ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Di lapangan itu kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah, ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih tes Pak, P3K. Ini bagaimana, Saudara Menteri, Kepala BKN? Nah, yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu Pak. Ini belum ada perubahan, Saudara Menteri. Ya, ini SKTT ini memunculkan ya modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan Pak sekarang ini. Di daerah Batubara, di daerah, kalau saya nggak salah, Mandailing Natal itu, ya, para kepala dinas kabak itu sudah menjadi tersangka. Kenapa tersangka Pak? Karena modus tadi Pak, transaksional. Contoh misalnya, dia itu pegawai honorer di PUPR Pak, tetapi bisa lolos P3K menjadi guru Pak. Ini dilangkat. Ini bagaimana ceritanya Pak? Dia di PUPR tidak punya latar belakang guru, tetapi karena SKTT dia bisa lolos menjadi guru Pak. Itu dilangkat. Ini bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Kepala BKN mengenai ini? Saya dari kemarin sudah mengatakan, tolong Saudara Menteri, SKTT itu dievaluasi Pak. Ini sifatnya subjektif, lulus tapi nggak lolos. Lebih berharga Pak. Lebih berharga SKTT daripada ya ujian yang dari pusat Pak. Ini bagaimana Pak? Ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini Pak. Mereka tahu sekarang kita ya rapat. Masih ada WA-nya nih Pak, tolong disampaikan. Kami sudah 10 tahun, 15 tahun, tetapi kami tidak lolos menjadi P3K. Apakah Saudara Menteri Kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan? Iya kan? Para pejabat-pejabat di daerah ini Pak, ini semua menjadi transaksional sebagian besar Pak, tidak semua. Hanya dengan beralaskan SKTT. Nah ini Pak, ini bagaimana? Kita dulu sepakat dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K paling lambat 24 Desember 2024. Kita harus konsisten Pak. Harus konsisten Pak. Percuma kita bikin regulasi, jenis pengadaan, iya kan? Jabatan pimpinan tinggi tertentu di pusat, pelaksana fungsional. Dahulukan Pak para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini Pak. Dahulukan tuh Pak, kasihan mereka itu Pak. Bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer, 15 tahun. Yang lolos dari PUPR Pak. Ini dilangkat. Belum daerah Batubara Pak. Belum di Mandailing Natal. Belum di daerah Toba sana. Belum di daerah Surabaya. Kami baru kunjungan Pak ke sana, Surabaya itu. Ini bagaimana? Ya, cara Kementerian, Pan RB, Kepala BKN menyikapi ini Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 24 Terus dihitung, kami tidak ada sama SKTT tadi Pak Mardhani Alisera. Kemudian ya ini setiap daerah punya interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu. Kira-kira gitu.